apa yang paling nakal lu lakuin sama pacar lu? Ya? Cewek-cewek ngomong check in, Paling karena sistemnya juga ya, kalau zaman sekarang makanya dia berani kayak gitu. Coba kalau misalnya kita pakai sistem Islam. Jangan pernah ngeluh kita itu merasa rendah, karena itu cara kita untuk melebur. Nah, wah ini hadirnya penumpang bos ingin membawa basis ini penumpang ini untuk menjadi lebih baik. Ada, insyaallah. Buat bocah-bocah ya. Cakep. Ya beginilah ibu kota guys, di Monas, Monumen Nasional, ya kan. Ikonik ya kota Jakarta. Oke, ikonik ya. Tapi di balik kerindangan kota ini, kerindangan Monas, di Jakarta tuh banyak sekali masalah-masalah yang terjadi bro, asli. Anak mudanya banyak yang terjebak sama pergaulan-pergaulan yang salah gitu. Namanya biar tahu anak muda sekarang lagi kenapa, kita panggil bintang tamu kita. Nah, Indra, belanja apa tuh Indra? Biasa. Camilan ya? Iya. Yoi. Ini ada kawan kita lagi ya? Ini apa aja nih? Nanti lagi dengar nasi ternyata bang. Iya, gue suruh beli jajan, beli nasi. Tapi nggak apa-apa, kita capek. Wah ini sponsor, belum ikut sponsor. Aduh. Ya udahlah, yang namanya tongkrongan, cek dulu lah. Ya. Yoi. Lu minum apa tuh? Kalau bocah anak muda mah Golda ya? Iya. Kuncian. Apalagi nongkrong depan Indomaret, aduh. Dijepit. Sebenernya gue banyak pertanyaan terkait anak muda, Ndra. Di antara kebalik, ngadep ke atas, bulu-bulu kebahagiaan. Ini. Nah, bener gitu, sip. Ya, skip, dah. Ya. Itu kayak kurang madep, kurang madep. Ih. Ya, di balik kerimbunan Monas ya, sebenarnya ada kegersangan di tengah anak muda. Asik. Kelas banget. Iya nggak sih, anak Iya. muda lagi gersang nggak sih? Tapi pertanyaan gue, apa sih yang lagi hari ini digalauin anak muda, Cok? Tahu saya ya bang, cewek. Kalau anak zaman sekarang cewek. Ukti ya Lili. Iya. Asik. Kali. Ini kita sambil nunggu ya. Iya. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, ini kita lagi ada di podcast Bad Mood. Iya. Karena lagi bad mood, makanya kita ngobrol. Siapa tahu selesai podcast kita jadi good mood. Asik, beneran. Iya, selesai podcast kita jadi good mood. Kenapa? Cewek itu kenapa? Maksud gua, emang susah dapetinnya apa gimana? Ya ada yang susah, ada yang gampang, sesuai sifat ceweknya aja sih. Kalau misalnya ceweknya suka sama dia, sama-sama suka, gampang. Tapi kalau misalnya ceweknya nggak suka sama dia, susah bang. Makanya itu dia galau karena itu. Galau ya? Ya bisa karena ditolak juga sama cewek. Kalau udah dapet, udah pacaran nih, masih bisa galau juga nggak? Bisa. Tetap masih bisa? Bisa. Galau? Namanya pacaran, pasti ada marah-marahnya. Betul ya? Iya. Tapi ada nggak sih kerisauan terkait diselingkuhi? Aduh, pasti ada. Gimana tuh fenomena diselingkuhi di tengah anak muda hari ini? Fenomenanya kalau saya pernah ngalamin bang. Gimana tuh diselingkuhi? Jadi dia ngajak main saya malam-malam kan. Oke, saya turutin main. Terus saya habis main tuh sama dia, saya ajak balik. Terus habis balik itu saya nongkrong tuh kayak sama Adrian, Vicky segala macem. Tiba-tiba pas nongkrong itu
saya ketemu dia lagi jalan naik motor sama cowok. Di situ langsung gimana ya, sakit. Apalagi udah ngeliat depan mata, tapi udah biarin. Tapi kenapa ya seolah-olah tuh kebahagiaan itu anak muda hari ini harus pacaran itu kenapa, Der? Ya nggak tahu sih kalau anak muda ya sekarang. Apa karena sosmed? Bisa jadi karena sosmed. Kayak kalau kita nongkrong nggak bahas cewek itu kayak kurang. Iya, kurang afdol. Kurang afdol. Iya. Tapi kalau hari ini lo masih nggak di dunia Kalau ini- percintaan itu? Gua udah ngaji di Aroka ini, gua nggak mau pacaran. Kenapa, Der? Ya kan karena udah tahu pacaran itu dilarang oleh agama kan. Iya. Jadi kita pacaran itu bisa kayak ada setan ganggu kita, Beuh. bisa ciuman segala macem, nanti ujung-ujungnya sampai sono. Maka saya nggak mau sampai pacaran lagi, mendingan sendiri dah. Mendingan sendiri ya. Karena kita ngeri juga ya. Iya. Udah pertama dilarang Allah, kita nggak tahu ajal kita kapan. Iya. Ih. Apa- Lagi berduaan di waduk pasar ular mati kan enggak? Ih. Kalau itu mah masih penting bang. Kalau misal kita lagi ciuman tiba-tiba kita dicabut aja lah, itu gimana? Ih, rasanya? gancet bibirnya ya kan? Iya. Oh. Goblok. Gancet. Iya bener. Tapi apakah hari ini anak muda nggak takut akhirat gitu? Soalnya serem banget bro. Kayak di Kotu ya, Kota Tua ada apa namanya sosial eksperimen lah, ditanya lah interview ya kan. Apa namanya? Apa yang paling nakal lu lakuin sama pacar lu? Ya? Cewek-cewek ngomong check in, ih masih iya, SMP banyak. apa? Maksud gua gimana tuh? Ya paling karena sistemnya juga ya, kalau zaman sekarang makanya dia berani kayak gitu. Coba kalau misalnya kita pakai sistem Islam, mungkin nggak ada yang bakalan seperti itu. Apalagi kalau misalnya pacaran, paling udah diapain, cambuk. Dicambuk ya. Iya. Tapi yang gua kan udah married gua ya Iya. kan. Memang bener, gue sepakat sama lu. Kayak bapak-bapak hari ini juga banyak sekali perselingkuhan dan serem, ya kan? Dan nggak takut. Seolah-olah lu belum laki kalau nggak selingkuh, Iya, asik ya kan? Lu belum laki kalau lu belum jago ngatur strategi ya. Iya. Padahal kalau dalam sistem Islam, orang yang sudah menikah terus berhubungan badan dengan wanita lain, itu hukumannya lebih berat daripada yang jomblo. Iya sih, bener. Yang jomblo baru cambuk kan? Iya. Kalau yang udah nikah, buset dipendem. Sisain lehernya, tipukin sampai mati. Ih, Pakai batu ya. ya. Mungkin kalau seandainya itu diterapin ya, pasti orang pada jerak. Mikirlah berapa kali lipat. Mikir panjang sebelum ngelakuin dosa-dosa itu. Cuman kan hari ini kita hidup di sekuler kapitalis. Iya bener. Liberal, bro. Lu boleh ngapain aja, badan-badan gue. Asik ya kan? Kelas. Suka-suka gue, badan-badan gue kan. Itu kira-kira buat orang-orang yang diem. Kita tahu lah, kita ini kan berada di komunitas dakwah. Iya. Otomatis kan kita menyuarakan untuk tidak melakukan itu. Tapi untuk orang-orang yang diem itu impact-nya apa, Cuk? Buat orang-orang yang diam, Iya, diem aja. ya bisa jadi dosa. Dosa. Iya, karena dia diam. Padahal itu kebenaran, tapi dia malah diam. Bener. Iya. Iya ya. Jadi udah ya cuek aja ya kan. Memang harusnya kita saling mengingatkan ya. Iya, sesama muslim harus mengingatkan. Iya. Soalnya gue cukup sedih juga kalau sampai ada anak muda menghilangkan nyawanya cuma gara-gara percintaan. Masa Iya, depan lu masih panjang, cu. Anjay, ya. Iya, banyak kayak gitu. Ya. Tawuran itu juga berujung karena cinta dan segala macam. Ntar lu gimana nih maksudnya? Jadi nih lu sakit hati memperebutkan wanita, terus lu ngajak tongkrongan lu bentrok. Iya, jadi tongkrong kan ini pacar saya nih ya. Terus direbut sama tongkrongan lain. Tongkrongan itu jadi kayak musuhan sama tongkrongan kita. Mau nggak mau kita ajakin itu. Ngetos tuh Iya, ya. ngetos. Itu gara-gara cewek.
Tuh kalau ngetos begitu matinya syahid apa gimana? Bela yang belum halal sahid. Nggak ada. Haram. Bela-bela cewek ya. Iya. Tapi gue udah mulai kagak bad mood nih, kan? Karena masih ada lah orang-orang kayak lu, ya udah ngerti bahwa itu salah dan menyuarakan bahwa itu salah gitu. Soalnya sekarang kan langka banget, Cuk. Iya benar. Anak muda tuh hari ini mikirinnya cuman perut sama di bawah perut. Iya. Ya. Iya kebanyakan. Cuma buat makan sama kentu doang gitu. Ya. Terus apa yang memotivasi lu bisa istiqomah di harokah ini gitu? Di circle dakwah ini gitu. Karena gue ngeliat teman-teman gue juga bang, makanya jadi gue istiqomah. Masa ya gue keluar dari apa maksudnya teman-teman gue pada istiqomah, gue kagak sih. Oh. Gitu. Berarti komunitas itu impactnya bagus banget Bagus bang. Makanya buat teman-teman nih ikut komunitas yang Islami kayak komunitas Reman segala macam tuh ikutin. Jangan komunitas yang nggak jelas. Yo, nih ada kawan-kawan kita nih. Masuk. Nih kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu beli nasi di Aceh apa lama banget? Bukan di air ya? Di Amerika. Nanam dulu apa nunggu petani? Oke. Makan dulu apa langsung podcast nih kita Nah, nih? ini lagi podcast. Ini kita lagi bahas nih si Indra ternyata pernah diselingkuhin. Waduh. Ya. Dan ternyata perselingkuhan itu menimbulkan bentrok massa, cuy. Ya kan, memperebutkan wanita. Oh, jadi cekcok tuh. Iya. Bawa tongkrongan, wih, kita serang tongkrongan sono. Serang. Gitu ya. Serang. Lawan. Tinggal panggil pelumpang boy. Betul gimana? Iya, tapi menarik. Si Indra cerita, ya kan? Katanya nanti kita ganti-gantian aja mic-nya ya. Mic-nya cuma 4 nih, belum di Oh, nggak taruh tengah aja, Bang. belum di endorse regime. Aduh. Iya bener. Di tengah-tengah gini ya. Ntar kita sambil makan nanti. Ya. Nih, sambil ngudut ya, Bang. Boleh, Bang? Boleh. Oke. Bad boy. Ini nih, Indra punya lu, Indra. Karena kita Satu lagi mana? podcast bad mood ya, suka-suka aja kita ngobrol ya. Nasinya satu lagi mana? Lu 3 doang, Cok. Ntar ini barengan. Di udah santai-santai. Gua belum lapar banget, gua makan tenggo. Ya gimana Dra tadi, Dra? Sambil makan. Cekcok gimana? Makan, iya sambil makan. Dia apa bawa komunitas? Bukan ya termasuk gitu lah. Nah, Indra cerita ternyata Reman ini justru yang bikin dia istiqomah. Karena dia malu. Masa gue di Reman, yang lain anak-anak Reman istiqomah, guanya nggak istiqomah. Ya itu kenapa lu bisa mikir kayak gitu? Itulah pentingnya jamaah. Begitu tuh. Kan? Iya, pentingnya kita ngumpul nih kayak gini nih. Ini menguatkan hero ya, menguatkan apa namanya semangat. Ya kalau di gangster kan namanya mental patungan kan. Nah, kenapa mereka bisa bisa semangat buat ngancurin orang-orang yang ada di jalanan? Ya karena mereka rame-rame. Nah, gitu. Tapi bedanya kita nggak kayak dia. Nggak beringas. Ini perkara circle aja ya. Ada circle yang memang buruk, ngomongin keburukan dan melakukan keburukan. Iya. Ada juga circle yang melakukan kebaikan dan menyebarluaskan kebaikan. Iya. Perkara ganti circle aja. Ini cuman beda itu doang. Cuman beda tingkah laku doang sebenarnya. Kalau Reman ini kan komunitas Reman, remaja beriman, dia kan lebih ke Islami ya. Tapi anak mudaan banget nih. Gen Z. Jadi kita menyesuaikan tuh. Tapi nggak terlalu menyesuaikan yang kayak negatif lah. Ya pokoknya apa ya? Cuman dasar-dasarnya aja anak muda tuh kayak gimana sih kalau nongkrong ya kan? Kayak gini ngerokok, ya cuman gitu-gitu lah. Selebihnya yang lebih negatif itu juga Dikantongin sampahnya. Dan sampai Monas kotor gara-gara kita. Asik. Ini monumen nasional nih. Nih tadi gua awalnya ya udah sini Ya, Golda. kan ada air putih. Golda. Ya, apa namanya? Di tengah rimbunnya Monas, ternyata anak muda pada gesang. Aduh, gersang banget dong. Tadi Iya. awal kita bahas percintaan ya. Tapi gue menarik tadi yang terkait komunitas baik komunitas buruk. Ini kawan kita. Gue salut banget bro. Salutnya gimana tuh dia tuh? Karena beliau nih hari ini anggota Reman yang mulai ngerangkul basis-basis. Wih, iya, ini baru melebur banget kan. Kita
jangan pernah ngeluh kita itu di apa ya, merasa rendah, karena itu cara kita untuk melebur. Iya, cara kita untuk mengajak mereka dalam kebaikan. Apalagi buat teman-teman yang belum tahu ya. Nah, iya betul. Reman tuh ngadain kajian rutin namanya Kiamat. Kajian malam Jumat. Dan itu seru banget tuh. Seru. Jadi kalau di grup, bro, kiamat kapan? Nanti malam hari Kamis. Ini cuma Reman tahu kapan kiamat. Kan Reman doang yang tahu kiamat itu kapan. Udah Kan? populer ya. Iya. Dan Orang masyarakat. yang kemarin tuh kiamat kemarin, Muslim bawa anak pelumpang boy. Bawa basis. Iya. Awalnya gimana tuh? Itu basis terdiri dari anak-anak yang suka tawuran. Oh gitu. Jadi ikut tuh. Ya, Nah, jadi coba cerita dulu gimana? ya gitulah. Kita kan di Pelumpang kan kebanyakan hal-hal yang buruk. Ah, Jadi iya. gimana caranya kita untuk menjadi hal yang baik. Jadi pendamping gitu. Kebanyakan tawuran gitu atau hal segala macam. Apalagi yang gue Tapi lihat. kita harus ada positifnya, Nah, yaitu kajian. Nanti kita benar. ya Nongkrong. insya Allah kita rutin nanti sama Reman ya kan. Nongkrong tapi ala kajian ya kan? Iya. Kopi ya kan? Oh iya. Iya, balik tadi, emang ini harus jadi misi anak-anak muda hari ini ya. Bagaimana merubah tongkrongan yang hanya untuk memuaskan nikmat sesaat menjadi fokus mengejar nikmat yang abadi. Iya benar. Benar. Karena tuh Allah bilang tuh bahwa langkah kaki kita nggak akan bergeser sebelum kita ditanyakan masa muda kita untuk apa. Oh. Ih, Berarti setiap langkah kita itu dipertanyakan tuh. dipertanyakan masa muda, khusus masa muda. Ya kan? Makanya hari ini bagaimana propaganda pengrusak anak muda tuh gencar Wih, banget banget. ya. Lihat medsos, ih ya ampun. Ini nih masalah ini dong nih. Iya. Apa setan gepeng? Di TikTok gue nyari lakban yang keluar tobruk nih. Oh, Gue kata gue, hancur ya. ini maksudnya maunya apa sih ini TikTok? Iya. Gue tahu ini dia punyanya orang kafir, tapi ya nggak gini juga gitu. Iya, Kita juga pengen pakai sosial media untuk nyari dakwahnya Agim, dakwahnya Literasi lah. Ustadz Adi Hidayat, ya kan? Supaya kita tetap istiqomah. Cuma ya kalau begitu ya goyang juga iman der. Iya pasti ya. Kan di sosial media itu, di dunia sosial ya, di dunia maya ada fitnah terbesar. Yang pertama itu mendadak jadi ustadz. Kita lihat yang tadinya sila, dia mendadak jadi ustadz tuh, ngeritik ustadz-ustadz yang besar ya, ulama besar. Nah itu bahaya tuh, apalagi menyalahkan kan. Yang kedua, malesnya belajar di dunia nyata. Nah saat ini anak-anak muda tuh males. Karena apa? Karena media sosial, scroll tiap malam, jadi insomnia ya kan, susah tidur malam. Yang ketiga itu kurangnya literasi. Saking kita seringnya scroll video, sehingga kita melupakan sesuatu hal yang harus kita butuhkan di akal kita. Nah itu. Iya, gue sedih banget ya. Kayak fenomena Gen Z itu, Iya. kan? Yang mental strawberry. Oh iya. Paham ya? Indah di luar tapi rapuh. Nah. Ini. Benar. Iya kan? Dari luar tapi rapuh di dalam. Nah, apa yang mau dijanjikan Reman supaya bisa memperkokoh tuh Gen Z hari ini? Kan kita pengen jadi obat dong buat Gen Z biar nggak jadi strawberry. Gimana tuh Bro Diki? Buat jadi obat. Iya, biar nggak mental strawberry cu. Oh iya. Nyut. Gitu. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu nih siapa kita dulu nih. Kita harus mengenali diri kita dulu. Ini menurut Ane Bang ya. Nanti kalau silakan teman-teman mau namain silakan. Jadi menurut Ane itu siapa, kita harus cari tahu siapa kita dulu. Nah yang kedua, gimana caranya kita untuk melebur, ya kan? Nah ketiga, gimana caranya anak-anak itu, anak-anak muda di luaran sana itu nyaman sama kita, kan? Nah kalau ketiga ini udah klop nih, udah serasi ya. Yang keempat ini baru kita ajak. Karena kalau udah nyaman, pasti orang itu akan ikutin kita, Bang. Karena kalau udah nyaman nih, kadang kan anak muda kalau ngaji gini, Bang. Gue mau ada itu doang. Apa namanya? Karena ada indra doang. Iya bener ya, karena perkawanan lagi Iya. tadi ya, circle tadi ya. Iya, karena cuma terus. ya itu. Jadi terus kurangin juga nih, apa namanya? Kata-kata negatif. Nah, itu pengaruh. Toxic. Iya, Toxic apalagi friendship. Asik. apalagi lingkungan yang mendukung ya kan, untuk anak-anak muda itu terjerumus ke lingkaran setan. Nah kita bagi orang yang paham lah ya, paham. Nah kita harus tahu tuh problem
masalah anak muda sekarang kan itu mungkin itu aja bang. Gua makan dulu. Makan sih lalu buka doang ke Makan sambil makan. Entar giliran gua tanya berhenti. Enak kan? Teman-teman, makan dulu ya. Gua makan. Kita lanjutin nanti. Makan Ndra. Sampahnya terus sini sampahnya. Siapa? Kiki, sampahnya masuk sini Ki. Ini kita Kita harus jaga kebersihan guys. makan kayak gini kita Biar orang lain juga menikmati Monas ya. Kotor. suasananya enak banget lagi ya. Buat teman-teman yang informasi ya Monas sampai jam 6 kalau weekday. Iya weekday jam 6 Ya, kita nih di jam 5-an nih. Ya. Ini kita kalau makan kayak gini ya keinget ini ya Palestina ya gimana dia makan. Ih, jangan ngomong Palestina dulu ya, gitu. Kasihan doang kasihan. Jangan bahas Palestina lah. Karena kalau ngomong Palestina suka gemes gitu. Bro, lu ngapain sih buang-buang waktu muda lu, saudara lu di Iya. Palestina? Lagi dibombardir lu enak-enakan gitu ngabisin waktu secara sia-sia gitu. Kan? Apalagi sekarang peringkat Mobile Legends tuh makin naik tuh. Wah, ada Immortal. Asik. Free Fire bang. Ya, nih Slim, gue mau nanya sama lu cuy. Ya, lu kan semangat banget nih ngumpulin anak-anak, ya kan, ngerangkul para basis tuh. Motivasi lu apa cuy? Motivasi gue ya, gue pas awal kan gue punya keinginan nih. Pertama, gue tinggal di Pelumpang, dan kedua di Pelumpang ini kan dari awal gue gabung ke basis itu gue mulai tertarik itu pas ada Pelumpang Berbagi bang. Pelumpang Berbagi Oh iya, gua juga itu ikut. rutinitas tiap bulan Ramadan. Oh, Pelumpang Berbagi dia bukan hanya di Pelumpang, dia kayak bekerja sama dengan Koramil. Jadi ya gue mulai tertarik di situ kan. Situ gua hadir kan. Buset itu ramenya bukan main. Terus Solidaritasnya luar biasa. Anak masih sekecil sampai SMP SMA itu dia ada kepeduliannya terhadap Andil lah. berbagi ya di bulan Ramadan. Makanya kan gua telusurin nih apa Pelumpang Berbagi, gua Makan, Bang. telusurin. Dan ternyata di situ dia ada basisnya. oh ada basisnya. Basisnya dia di Pelumpang Berbagi itu dia ada 5 basis. Dan keenamnya itu basisnya dari Koramil, 5-nya dari Pelumpang. Dan di situ ya Tadi sama di setiap basisnya dia punya Orang banyak Eropa, solidaritas. Dia ngumpul nih satu basis ngumpul. Jadi dia setiap basisnya itu dia punya gang masing-masing bang. Iya. Oh, jadi Ya jadi gua di situ gua mulai tertarik kan. Dan bukan cuma itu. Ya kalau dilihat dari hal negatif pasti ada ya kan. Anak-anak basis pasti pernah ya yang namanya tawuran Iya. gitu. malu. Ya, iya maklum lah anak-anak basis gimana ya. terus. Nah, gua gimana cara ini? Gua bisa nimbrung nih di anak-anak basis ini untuk Jalan yang selalu buat kebaikan. benar. Ya kan selama ini kan kalau basis dilihat kan keburukan mulu kan bang. Iya. Apalagi di area Pelumpang itu dinanya apa? Jelek. Dia jelek. Nah, gua ini hadirnya Pelumpang Boys ingin membawa basis ini Pelumpang ini untuk menjadi lebih baik. Iya bener, gue juga udah capek lah. Iya. Tanjung Priuk, Jakarta Utara tuh dicap brong. Iya kan. Ini saatnya kita emang jadi apa ya? Jadi pembawa pesan kebaikan Iya gitu. benar. Ternyata kan kayak Pelumpang Boys ini kan tinggal ada orang yang ngayomin aja kan. Iya. Kayak tadi bikin program berbagi. Mau mereka gitu untuk aktif melakukan kebaikan gitu. Semangatnya udah ada. Gitu ya, Iya, Sim, semangat udah ada. Tinggal kita Keren sih, arahin keren. doang. Pas Gua kemarin salut juga motivasi lu. ini sih gua coba ya kan nyatuin di 5 basis ini Wih, buat gila. bikin yang namanya agenda Pelumpang Peduli Kebakaran. Bahkan Kemayoran itu ya. Iya, Kemayoran. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik, Bang. Jalan juga. Didukung dengan baik sama setiap basisnya. Masya Allah. Itu 5 basis itu bersatu untuk peduli terhadap kemanusiaan kebakaran yang ada di Kemayoran. Makanya kan gua mengapresiasi ya kan, gua Keren, seneng keren. banget bisa sukses acara itu. Nah
ini gua next ini gua mau ngadain yang namanya bakar-bakaran. Apa sebagai apresiasi suksesnya agenda Pelumpang Peduli ini. Kebakaran. Ya, mungkin next kita bisa bikin acara-acara kebaikan selanjutnya. Iya, bagus tuh Slim. Jadi kita kayak gini ya, makan-makan ya. Iya. Nanti sebelum makan adalah ustadz yang kita undang, Iya. kan buat memotivasi kita. Iya. So jangan sampai lah basis-basis ini tuh apa ya, gue cukup sedih gitu. Jadi kan apa sih benefit yang lo dapet dari tawuran, ya kan? Iya. Bacok-bacok orang. Apalagi Indra tadi motivasinya, iyalah perkara cewek, Iya. ya kan? Emang cewek dia doang, secantik apa sih? Paling juga jamet aja. Kalau tawaran ini bang, ya gimana ya, dia kayak Eksistensi ya? eksistensi mempertahankan Nama basisnya. area wilayahnya. Iya. Nama gangan. Oh, dia Mempertahankan dia nama nyari gangannya. nama. Dia nyari Iya. nama. Maksud gua ngerinya gini Slim, ya itu udah capek-capek ngasah tuh ya kan, lewang gede-gede ya kan, ya nggak, Murid. capek-capek serius banget nih, giliran kita mati ngadep Allah ditanya kamu ngapain, emang aku nyuruh, Iya. Makanya itu kan, Ngeri banget. makanya ya gua kayak gimana ya, gua meminimalisir Minimalisasikan. minimalisir. nah betul. Minimalisir. Beng. Nah, yaitu agar tidak terjadi adanya tawuran terus. Ya. Makanya gua selalu membuat kebaikan di setiap basisnya. Iya Pala lu, wih, gede banget kalau kelihatan tuh. Pasti nggak sia-sia bang. betul, emang kita harusnya emang fastabiqul khairat di sini. Iya. Yang lu nongkrong di mana Indra? Pengaruhin tongkrongan lu supaya istiqomah. Lu di mana? Ya, nah, terus habis itu kita kumpulin bareng-bareng, suhur jama'i, kebersamaan, makan-makan tadi yang dibilang Iya. muslim Iya. kan. Setidaknya jadi ini ya, motivasi gue ya. Lu bayangin dah, di surga kita kan nanti abadi ya. Kalau terus kita ngapain gitu? Iya. Kalau nggak nongkrong, Iya kan? iya kan? Bah, kita parkir buruk-buruk kita ya. Bukan moge ya. Bukan mau game mah nggak main, Receh. buruk bro, ya. Buruk tuh. Iya nggak? Kayak itu tuh yang harus yang kita coba sampaikan ke teman-teman juga. Nongkrong itu bukan cuma di dunia bro. Dunia tuh ya segini lah. Iya. Kayak kalau Pak Holid tuh bilang dunia itu kayak telur katanya. Ya kan? Ketika saya mati nanti, saya seperti ayam yang keluar dari telur. Saya merasakan kehidupan yang seluas-luasnya tanpa batas. Iya nggak? Ini harusnya jadi motivasi kita juga kan buat anak muda ya kan, supaya kita tetap bareng-bareng di dunia sampai di akhirat. Iya. Dan juga kenapa kita harus ngajak orang sih, kan? Ini pertanyaan simpel tapi jawabannya juga simpel tapi ini memuaskan akal. Logikanya gini aja. Lu misalnya masuk surga nih, muslim ya, masuk surga. Lu gak ada temen bro. Kalau sendiri dong masuk surga. Iya. Kan? Iya. Temen lu yang dari kecil lu main sama dia tapi nggak lu ajak ke surga, sakit Jahat. hati. Jahat. Tuh. Apalagi gini Der. Ini nongkrong nih, ya kan, maksiat semua nih. Tiba-tiba Indra mati duluan, ya kan? Nah, di akhirat Indra nyariin tuh di neraka. Ih, temen gue mana yang lain? Ternyata setelah matinya Indra, kita semua taubat. Ya. Itu kan tadi kan. Ayo gue ditinggal temen gue ini. Iya, iya nggak? Makanya manfaatkan waktu yang singkat, Dra. Betul. Kan? Gitu. Udah simpelnya gitu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana. Iya, tapi kan susah lah. Iya. Hari ini buset dah. Bro, ngejaga iman susah banget. Kadang naik turun. Apalagi di Priuk, buset dah, tukang nasi uduk dasternya, Bu. Ya, susah ya. Hawa nafsunya cepet naik. Iya, makanya emang harus bareng-bareng kalau gua rasa. Kan nikmatnya bareng-bareng kan kadang kita nggak tahu kekurangan kita kalau nggak dilihat dari orang lain. Iya nggak sih? Dik, lu kayak kemarin tuh begini nih, ya? Iya nggak? Saling menasehati itu. Iya, saling menasihati, saling mengingatkan. Gitu. Makanya penting banget deh. Iya. Gimana? Udah masih bad mood gak?
Enggak sih. Udah enggak ya? Udah enggak. Udah clear ya? Udah clear. Nah, itulah podcast Bad Mood. Iya. Dan Mengclearkan atau menyelesaikan Iya. mood kita. Wih. jadi kita podcast karena lagi bad mood. Iya, Setelah kan. podcast kita udah jadi good mood. Gila. Iya, udah good mood ini udah clear banget ini. Iya. Apalagi ditemenin sama Golda. Gak di endorse, gak di endorse, gak di endorse. Kacau Golda, woi, endorse anjir. Nih, Golda pucuk. Ini enggak tahu apa. Ini tenggo nih. Endorse. Endorse lu. Nih kita reman ya, Iya, reman. mungkin itu dulu ya, Iya, itu dulu diskusi kita ya kan, kita mau lanjut makan dulu. Iya. Gak enak, Muslim makan berhenti ya. Kayak Biar lu aja fokus enggak makan nih. Iya. Sampai jumpa di podcast Bad Mood selanjutnya. Kita akan protes kalau kita lagi Bad Bad Mood. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.